guys, bertemu lagi bersama saya Santia Oktaviani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang transaksi penjualan kredit. Lihat videonya sampai habis ya guys. Yang pertama, pengertian penjualan kredit. Penjualan secara kredit adalah transaksi jual beli barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan cara pembayaran dilakukan di kemudian hari. Sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, pembayaran pada penjualan kredit juga dapat dilakukan dalam beberapa kali angsuran. Hak milik atas barang beralih kepada pembeli pada saat barang diserahkan kepada pembeli. Nah, berikut ini adalah alur transaksi dari penjualan kredit. Sama halnya dengan penjualan tunai. Proses awal dari transaksi penjualan kredit adalah adanya permintaan dari calon pembeli. Setelah menerima permintaan pesanan dari calon pembeli, proses berikutnya adalah melakukan negosiasi mengenai persyaratan penjualan secara kredit yang diajukan oleh penjual. Nah, setelah mencapai kesepakatan dalam negosiasi, proses selanjutnya adalah pembeli mengisi formulir aplikasi kredit yang sudah disiapkan oleh penjual. Formulir aplikasi kredit setiap perusahaan mempunyai SOP yang berbeda-beda. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan observasi calon pembeli. Observasi yang dilakukan penjual mencocokkan informasi yang disampaikan calon pembeli melalui informasi aplikasi kredit tadi dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah persetujuan kredit dari bagian kredit. Bagian kredit menganalisa informasi yang diperoleh dan pembeli dari hasil observasi itu. Kemudian menghasilkan keputusan layak atau tidaknya pembeli untuk melakukan pembelian secara kredit. Jika pembeli diputuskan tidak layak atau ditolak untuk melakukan pembelian secara kredit, penjual harus memberikan konfirmasi kepada pembeli serta memberitahukan alasan penolakannya. Namun, jika pembeli dianggap layak atau diterima, maka penjualan kredit dapat dilanjutkan dengan membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni pembeli dan penjual. Surat perjanjian ini secara akan mengikat secara hukum penjual dan pembeli agar menjalankan kesepakatan dengan baik. Nah, setelah syarat administrasi yang diperlukan lengkap, tahap selanjutnya adalah menyerahkan kepada bagian penjualan untuk dibuatkan bukti transaksi penjualan berupa faktur dan surat jalan. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyiapkan barang dan bukti pembayaran. Bagian penjualan mengordinir bagian gudang agar menyiapkan barang. Setelah itu bagian pengiriman delivery ini akan mengantar barang kepada konsumen, yang sehingga langkah terakhirnya adalah mengirimkan atau menyerahkan barang tersebut kepada konsumen. Nah, itulah alur transaksi penjualan kredit. Nah, dari penjelasan alur transaksi penjualan kredit ini sudah dapat disimpulkan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam transaksi penjualan kredit itu. Dokumen-dokumennya adalah kwitansi, nota kontan, faktur atau invoice, nota kredit atau debit, rekening koran.